Teman-teman, bahas soal yang keluar di UTBK kemarin, yaitu untuk gelombang pertama. Ingat, sebelum aku bahas video ini, bahwa soal-soal yang akan aku bahas ini, aku disclaimer dulu bahwa belum tentu muncul di tes kalian ya, karena soal-soal UTBK itu setiap sesinya berbeda. Jadi intinya, soal yang akan kita bahas ini kalian jadikan buat referensi belajar supaya nilainya lebih maksimal, tapi bukan jadikan patokan bahwa soal ini bakal pasti keluar, gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alfaiz. Spesial banget, di video kali ini kita akan membahas model soal yang keluar di UTBK kemarin, supaya teman-teman makin aku makin siap nih. Aku udah tahu ternyata apa yang keluar di UTBK kurang lebih sama dengan apa yang aku pelajari, model-modelnya sama. Wes, gak usah lama-lama, siapin alat tulisnya dan kita mulai. Oke, ini soal-soal aku dapatkan dari beberapa peserta modelnya, kemudian dari beberapa media sosial juga terkait, katanya ada soal terkait ibu hamil ya. Oke, kita akan coba kerjain teman-teman. Ibu Vanessa mengandung anak kembar laki-laki dan perempuan. Ibu Vanessa memiliki lingkar perut sebelum hamil sebesar 90 cm. Hasil analisa dokter kandungan, lingkar perut seorang ibu akan bertambah 10 cm per minggu jika bayinya laki-laki dan bertambah 5 cm per minggu jika bayinya perempuan. Berapa meter perut ibu Vanessa saat ini jika usia kandungan sudah 30 minggu? Oke, di sini kita punya dua hal penting, yaitu ibu Vanessa mengandung anak kembar laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki per minggunya 10, untuk perempuan 5. Berarti kalau laki-laki dan perempuan berarti akan bertambah 15 ya, 15 cm untuk per minggunya. Ternyata di sini ada 30 minggu. Berarti berapa diameternya? Berarti kita cari dulu kelilingnya. Nanti teman-teman cek ya, lingkar perut ibu hamil. Wah, seperti ya, bukan seperti ini, tapi ke belakang sini lingkarnya seperti itu ya. Oke. Kita akan cari dulu teman-teman untuk keliling lingkaran. Berarti kita dapat keliling lingkaran nanti ya. Oke, ini lingkar perut ibu hamil. Oke, ibu hamil ya, sama aja keliling lingkaran. Oke, sekarang kita akan cari teman-teman. Berarti keliling lingkaran atau keliling apa namanya? Keliling apa ini? Keliling lingkar perut ya, lingkar perut ibu hamil gitu ya. Nah, sama dengan berarti kita punya awalnya 90 normal ya. Karena dia hamil anak laki-laki dan perempuan, berarti ditambah 15 cm kali 30 minggu, karena ada 30 minggu. Per minggunya nambah 15 ya. Berarti 90 ditambah 450, maka jadinya 540 cm. Nah, ini adalah lingkar perut ibunya setelah 30 minggu dan juga keliling lingkarannya. Sekarang diapain Kak untuk mencari diameter pelajaran SMP? Sering aku sampaikan di kelas online ya sebelum tes ya, bahwa soal-soal PM itu banyak pakai soal-soal SMP ya. Jadi teman-teman cek-cek materi SMP. Keliling lingkaran itu sama dengan ya pi kali diameter. Berarti kalau ini kita punya 540 sama dengan misalkan pakai 22/7, 3,14 ya, kurang lebih sama ya. Ya tapi 22/7 dengan 3,14 sebenarnya bukan angka pasti dari pi, karena pi itu angkanya banyak ya. D-nya diameter yang kita cari, berarti teman-teman bisa kita rapihin. 540 Oke, kali 7 bagi 22 ya, kita kali ke sini ya, kali ke sini ya, sama dengan D ya, dua-duanya pindah ke bawah sini ya. Bisa ya teman-teman ya, kali silang ya. Oke, berarti bisa kita sama-sama bagi 2 dulu biar enak. Bagi 2 tinggal 270 ya. Ini ketemu 11. 270 kali 7 bagi 11. Ini teman-teman hitung diameternya akan didapatkan 171,81 cm. Itu jawabannya ya. Maka di sini kita dapat jawabannya yang C. Harusnya kemarin aku udah bahas PK ya, sempurna harusnya. PU juga sudah sangat mirip dengan Alfaiz PKPU-nya. Dan ini kita udah bahas PM model asli. Harusnya nilai kalian sempurna 1000 teman-teman. Nomor 1 di Alfaiz selalu yang C. Kita yel dulu teman-teman. Karena C itu cinta. Sebelum lanjut ke soal model asli semua yang akan kita bahas di video kali ini ya. Ini asli banget nih, jadi teman-teman bakal lebih mantap lagi belajar di video ini nih ya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih kepada seluruh pejuang UTBK yang sudah tes ataupun yang belum tes. Semoga teman-teman yang
sudah tes hasilnya maksimal, dan sebelum tes semoga makin siap, dan nanti ketika tes semuanya bisa lulus ya. Baik yang sudah tes ataupun yang belum, semoga semuanya bisa keterima di PTN Impian. Amin. Semangat semuanya ya. Makasih udah subscribe, udah like, udah share. Semoga channel pendidikan Al Faiz bisa terus menemani perjuangan para pejuang UTBK seluruh Indonesia. Amin. Lanjut. Oke, kemarin juga keluar soal terkait diskon-diskon seperti ini. Oke. Pengennya teman-teman yang nyoba dulu dijawab di kolom komentar. Di pause videonya lalu komen. Oke. Sudah teman-teman, Pak A menjual HP X dengan harga 10 juta dengan diskon 20%. HP tersebut dapat dicicil dengan bunga 6% per tahun. Pembayaran awal atau DP-nya adalah 10% dari harga resmi, harga belum diskon. Jika diangsur selama 20 kali, berapa angsuran tiap bulannya? Oke, silakan teman-teman yang mau komen boleh dicek dulu, silakan. Silakan teman-teman, boleh sekali. Oke. Nah, sekarang diskonnya, harga diskon ya, harga diskon. Oke, diskon itu potongan harga 20%, berarti dia hanya membayarnya 80%. 80% dari 10 juta. Oke, jangan lupa gunakan metode andalan kita ya. Strepet seruput. Strepet seruput. Berarti ini 1 juta, 1 juta kali 8, berarti dia hanya membayarnya 8 juta harganya ya. Ini harga 8 juta setelah diskon 20%. Nah, sekarang teman-teman, oke, dia nanti dapat bunga nih. Untuk mencicil dia dapat bunga, tapi sebelum dia nyicil dapat bunga tadi, dia harus bayar DP dulu 10% dari harga diskon. Berarti DP-nya 10%, oke, dari 10 juta. Oke, berarti kita bisa langsung ya. Serepet seruput, oke, kita bagi lagi serepet seruput. Berarti dia harus bayar DP 1 juta. Oke, bayar DP 1 juta. Nah, berarti harga sekarang ya, setelah diskon kan 8 juta, kemudian DP-nya 1 juta ya, berarti dia bayarnya nanti 7 juta untuk dicicil sama dia. Nah, dia akan mencicil 7 juta. Tapi cicilan ini ada bunganya, per tahunnya ada bunganya 6% ya. Cicilan 6 juta ini ada bunganya 6%. Berarti teman-teman kita tinggal mencari ini dulu, mencari bunga ya, harga bunganya berarti. Nah, kita punya 6/100 kali 7.000 ya. Kita akan tahu nih dapat bunganya berapa ya untuk 20 kali. Jadi 7 juta ini akan dicicil sebanyak 20 kali ya, 20 kali, dimana bunganya itu 6% per tahun. Berarti karena ini 20 bulan ya, kenanya 20 bulan dibagi 12. Nah, maka ini bunga cicilan setahunnya ya, 20/12. Nah, sekarang kita bisa coret teman-teman, yang bisa kita coret di sini kita punya coret dengan coret di sini boleh 6 ya dengan 12, maka kita punya di sininya 2 ya, kita coret lagi di sini. Oke, maka ketemu 10 ya. Oke, maka 70.000 kali 10 jadinya 700.000. Ini adalah besar bunganya. Maka harga totalnya yang akan dia cicil, harga total yang akan dia dicicil yaitu 7 juta ditambah 700.000 karena ada bunganya. Maka 7.700.000. Nah, ini yang akan dia cicil. Sekarang, nah per bulannya itu berapa? Berarti dibagi 20 ya. Berarti bayaran per bulan berarti 7.700.000. Mantap ya soal ini, dibagi 20. Oke, coret. Oke, berarti kita punya 770 dibagi 2 ya, 770 dibagi 2. Oke, dalam ribuan ya. Oke, kita coret aja, ini berarti 3, 6, 1, 17, 8, 16, 10, berarti 5. 385.000. Nah, ini adalah cicilan per bulannya untuk 20 bulan nanti. Dia akan nyicil sebanyak 20 bulan. Oke, maka jawabannya yang B. Seru juga ya soal kayak gini. Makanya satu soal PM itu waktunya lebih daripada 1 menit. Oke, jadi semangat teman-teman, ada 20 soal, waktunya kurang lebih 37,5 menit. Semoga maksimal ya untuk soal penerapan matematika ya. Kalau nanti teman-teman kurang, teman-teman bisa cek di TikTok Al Faiz. Aku bahas satu video, ada pembahasannya, kemudian nanti ada bagian tugasnya. Teman-teman kalau misalkan pengen di Instagram juga bisa ke Al Faiz. Nanti tak kasih tahu hal penting di video ini ya. Ada hal penting buat kalian. Kita bersenang-senang dulu dengan soal-soalnya. Lanjut. Nah, ada soal perbandingan seperti ini di soal PM, hati-hati ya, ini modelnya seperti soal 2023. Jadi harus bisa dengan soal-soal yang nggak ada angka ya. Di sini bisa dikatakan nggak ada angka, cuman pemisalan huruf saja, tapi menurut aku ini bakal sulit banget sih. Oke. Boleh teman-teman silakan komen dulu kira-kira jawabannya apa. Gambar berikut merupakan tangki silinder dengan tinggi H
dan luas penampang Y. Pada dasar tangki terdapat lubang keluaran air dengan luas penampang Y. Menurut hukum Torricelli, tinggi tangki adalah H, maka air akan habis dalam waktu T sama dengan Y besar dibagi Y kecil akar 2H dibagi G. Dengan G itu adalah konstanta gravitasi, sementara itu ketinggian permukaan air adalah HT, ya, dinyatakan dalam HT sama dengan H besar kali 1 dikurang T kecil dibagi T besar tutup kurung pangkat 2. Nah, ini cukup kribo juga gitu ya. Diketahui ada dua tangki yang terisi penuh dengan air. Kita tidak tahu ukuran tangkinya, yaitu tangki 1 dan tangki 2. Keduanya tangki tersebut berbentuk silinder dan dengan tinggi dan radius secara berurutan adalah H1 R1 untuk tangki pertama, H2 R2 untuk tangki kedua, dengan laju keluaran air yang sama. Berarti debitnya sama. Jika keran dibuka dan kedua tangki kosong pada waktu yang sama, berarti kita nggak tahu ukurannya, tapi ketika dibuka terus dia kosongnya bareng. Berarti kita punya hubungan ya, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, karena waktunya ternyata sama, maka eliminasi waktunya, gitu ya. Nah, berarti kita punya hubungan V1 sama dengan V2. Berarti V1 sama dengan V2 ini, rumusnya PR1 kuadrat kali H1 sama dengan PR2 kuadrat kali H2. Oke, kita nggak tahu ukuran tinggi dengan jari-jarinya, berarti kita nyatakan dalam bentuk huruf seperti ini untuk mencari perbandingan H1 banding H2. Kita coret dulu. Oke. Maka H1 di sini tetap, ini H2-nya pindah ke sini per H2. Maka kita punya R2 kuadrat dibagi R1-nya ini pindah ke sini. R1 kuadrat. Selesai. Sebenarnya mudah kalau memahami terkait rumus-rumus dasar, operasi matematika dasar, ini udah ketemu teman-teman. Langsung ketemu jawabannya. Berarti R2 kuadrat per R1 kuadrat. Jawabannya yang C. Seperti itu teman-teman ya. Kelihatannya sulit, tapi kalau teman-teman sering latihan, aku yakin bisa soal penerapan umum ini ya. Semangat buat semuanya. Lanjut. Hal penting ya, nanti aku sampaikan di bagian ini teman-teman. Aku baca sekilas, ini adalah testimoni langsung dari peserta UTBK yang kirim kita dari beberapa media sosial ya. Kak, ternyata soal yang dibahas di Privat Alphais banyak yang sama di UTBK 2024. Sedih banget baru belajar sebentar di kakak. Yes, alhamdulillah, masya Allah ya, 2022 kita mirip banget, 2023 mirip banget, dan 2024 ini mirip banget juga. Ya, banyak yang bilang di grup-grup sebelah, Telegram sebelah juga bilang, ya katanya mirip soal Privat Alphais ya. Bener banget, alhamdulillah ya. Terima kasih, semoga membantu. Kak, katanya banyak yang mirip soal Privat Alphais. Untuk aku selama ini mantengin Privat Alphais terus. Alhamdulillah, semoga berkah. Ya, halo Kak Faiz, aku termasuk pulang UTBK hari pertama. Sebelumnya aku nggak pernah ikut TO dan semacam itu. Aku hanya ngandelin YouTube Privat Alphais. Awalnya aku mikir nggak mungkin soal YouTube kakak bakal keluar semua di UTBK. Tapi setelah aku ngejalanin dan ngerasa ya, semua yang di YouTube kakak terutama PU dan PK sama persis soalnya. Jadi ya sedikit tidaknya aku bisa jawab Kak untuk yang bagian PM. Sepertinya soalnya di luar dugaan Kak. Semua soal tentang diagram garis yang ditarik gitu Kak, aku nggak ngerti intinya. Makasih banyak ya Kak. Oke, diagram garis ada semuanya. Model-model soal asli ini aku letakkan di TO ku yang sangat luar biasa, TO ke-10. TO 10 ini waktunya sama ya, ada jeda di antara subtes 1 dengan subtes yang lain kayak UTBK asli. Jadi jumlah soalnya waktunya itu udah kayak UTBK gelombang pertama hari pertama. Plek, sama banget ya. Model soalnya Kak, apakah sama? Jadi beberapa soal yang berseliweran di medsos itu aku rapiin lagi dan aku taruh di TO ke-10. Jadi ini model sangat mirip dengan UTBK hari pertama gelombang pertama ya. Semoga ini bisa menjadi fasilitas belajar kalian. Ini terbaru banget, jadi kita bikinnya aja 2 hari ya. Waduh, luar biasa. Semoga membantu semuanya. Oh, ada di kode kupon pembeliannya ada di bagian deskripsi video ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Tryout ke-10 ya. Sistemnya semuanya sudah sama. Lanjut. Oke, modelnya sama ya. Sekarang diketahui ada yang diketahui tambahan, yaitu tingginya. Diketahui dua tangki berbentuk silinder dengan perbandingan tinggi tangki yaitu 5:3 dan luas penampang sama. Apa yang akan berdampak dengan luas penampang sama? Berarti jari-jari R1 ya sama dengan R2 itu akan sama karena luas penampangnya sama. Kedua tangki terisi air dengan penuh. Jika dengan laju keluaran airnya sama, perbandingan waktu yang diperlukan untuk mengkosongkan, karena tingginya beda, mungkin kemungkinan kecepatannya juga akan berbeda ya. Oke, berarti kita langsung aja. Maksudnya tingginya berbeda, kemudian volumenya akan berbeda ya. Oke, perbandingan waktu yang diperlukan untuk mengkosongkan kedua tangki. Berarti debit 1 sama dengan debit 2. PR1 ya. PR1 ini H1, PR2 H2 gitu ya. Oke, ini dibagi T1, ini T2. Oke, kita akan mencari perbandingan dari waktu ya teman-teman ya. Oke.
Oke, sekarang ini kita anggap sama ya. Oke, kita anggap sama juga R-nya. Berarti kita punya H1 per T1, H2 per T2. Berarti ditukar H1 per H2. Kita kali ke sini, kali silang ya. Ini kali ke sana. Berarti sama dengan T1 banding T2. Artinya sama, senilai. Artinya H1 banding H2 tadi adalah 5/3, maka T1 banding T2 juga 5/3. Selesai. Jadi ternyata tinggal permainan pemahaman kita, konsep dasar matematika untuk kita ajak untuk bernalar, masuk ke model matematika jadi gampang. Harusnya teman-teman bisa ya. Semangat ya. Jawabannya yang dilanjut. Oke, soal kelima perbandingan lagi. Jadi jangan lupa teman-teman nanti TO ke-10 ya. Nanti kalau udah TO, teman-teman tes ya, kabarin kita ya. Instagram boleh, Telegram juga boleh gitu ya, biar kita juga bisa evaluasi teman-teman ya. Oke, Wawan memiliki 2 sepeda, yaitu sepeda WIM, oke, dan sepeda Pixie. Kedua sepeda tersebut memiliki diameter roda yang sama, yaitu 50 cm, dengan gir roda belakang sepeda WIM lebih kecil daripada gir roda sepeda Pixie. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali mengayuh sepeda adalah 2 detik dengan RW1 sama dengan RP1. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan coba kerjain soal ini ya. Nah, ini perbandingan ya, perbandingan RW1 banding RW2, berarti ini. Oke, ini perbandingan jari-jari yang depan dengan yang belakang. Oke, supaya sama teman-teman, karena kan ini sama ya, nilainya sama ya. Ini kan sama ya. Oke, biar sama, kita ubah perbandingannya 4/2. Nah, seperti itu. Supaya sama ya, 4/2 ya. Berarti sekarang udah sama, RW1 sama dengan RP1 ya. Oke. Sekarang kita akan coba perbandingan kecepatannya itu berapa gitu ya. Katanya kecepatannya itu ya, kecepatan itu berbanding terbalik dengan jari-jari dari si gearnya. Katanya semakin besar gear maka lajunya semakin lambat. Berarti kebalikannya. Berarti kalau ini V1 ini R1. Maka kita akan coba lihat. Ya, kita punya RW Win ya, berarti R Win oke, berbanding R Pixie. Oke, Pixie. Oke. Nah, di sini kita akan melihat perbandingan kecepatan sepeda WIM yang ini ya dengan Pixie. Oke. Di mana perbandingannya terbalik ya. Kalau misalkan ini tadi ini adalah R1W, oke, RW2 ya, RW2. Oke, yang ini. Oke, berarti ini RP2. Nah, dibalik, maka ini kecepatannya pakai yang P2, kecepatannya pakai yang W2. Nah, karena berbanding terbalik ya, tadi nilainya dari sini ya, berbanding terbalik ya. Nah, ternyata kita sudah mendapatkan perbandingannya ya. Ini 1, ini 2. Kita pakai yang ini ya, karena ini kan sama nih ya. Berarti ini udah sama. Oke, sini. Oke, pakai yang ini ya. Kenapa nggak pakai yang atas, Kak? Karena yang atas ini belum sama, antara 4 dengan 2 belum sama. Kita samakan dulu ya, kita samakan karena RW1 sama dengan RP1, maka 4 disamakan dengan 4. Maka ketika ini 4, maka yang satu ini akan menjadi 2. Perbandingannya sama-sama dikali 2 gitu. Yaudah, kita masukin aja kecepatannya. Berarti kecepatan Pixie, Pixie WIM ya. Oke, WIM. Berarti kan kita punya di sini, oke, Pixie dibanding kecepatan WIM, kita punya RW2 itu sama dengan 1, ininya 2. Oke, karena ini Pixie banding WIM, yang diminta WIM banding Pixie, kita balik persamaannya menjadi oke, WIM dibanding Pixie 2/1. Selesai. Aman kan? Sering latihan kayak gini? Aku yakin bisa ngerjain soal-soal penalaran matematika. Jawabannya yang A. Semangat buat teman-teman, harus sering latihan ya. Semoga penalaran matematika kalian bisa sempurna, bisa 1000, sehingga bisa mengantarkan kalian keterima di PTN Impian. Makasih loh yang udah ngasih Saweria kemarin traktirannya, sama juga teman-teman yang udah dukung kita. Makasih, semoga channel Alphais ini bisa terus menemani pejuang UTBK di seluruh Indonesia. Amin ya. Semangat semuanya. Lanjut. Oke, teman-teman nanti juga bisa request kalau kalian punya soal model asli yang keluar di UTBK kemarin ya. Ini mungkin yang udah tes lagi bisa kirimin lagi ke email kita, nanti kita akan coba bahas buat teman-teman ya. Karena sekali lagi soal-soalnya bakal berbeda. Jadi teman-teman tetap terus belajar. Semoga bisa keterima di PTN Impian ya. Makasih udah subscribe, udah like, udah share. Sampai jumpa. Jangan lupa, TO10 akan menjadi bagian dari perjuangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat! Tapi juga tuh senyuman